Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekspedisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah dari seorang narasumber bernama, sebut saja namanya Yanti. Beliau dicabuli seorang dukun cabul dengan iming-iming untuk pemikat. Nah pemirsa, sebelum ke ceritanya jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Dan inilah ceritanya. Yanti berusia 26 tahun, seorang janda, dan profesi beliau adalah seorang penyanyi dangdut. Sebagai seorang janda sekaligus penyanyi dangdut, mungkin beliau sangat membutuhkan yang namanya pemikat supaya banyak yang suka dan suka makin banyak job dan untuk memudahkan atau melancarkan rezeki dengan cara saweran. Jadi kalau banyak yang suka otomatis banyak saweran yang beliau dapat. Sebagai seorang penyanyi dangdut, Yanti membutuhkan daya tarik yang cukup tinggi, apalagi sekarang semakin banyak saingan yang lebih muda, yang lebih cantik, dan yang lebih menarik. Jadi di situ Yanti tidak kalah berpikir, tidak kalah trik, dan Yanti pun melakukan ritual atau mendatangi salah satu orang dukun yang bisa membuat daya tariknya semakin mencuat, yang bisa mendobrak daya tariknya semakin menarik. Jadi Yanti pun mendatangi salah satu dukun, dan itu pun atas anjuran sesama penyanyi dangdut yang sudah terkenal juga, namun bukan satu grup dengan Yanti. Dan atas anjuran tersebut Yanti pun datang ke salah satu dukun tersebut di salah satu daerah yang berada di salah satu perkampungan. Namun karena ini privasi jadi kami tidak akan menyebutkan, namun Yanti sendiri menyebutkan kepada kami dan memberitahukan yang sebenar-benarnya, namun kami tidak akan menyebutkan identitas atau lokasi di mana dukun itu beroperasi. Nah saat itu Yanti pun datang sendirian ke salah satu dukun itu dan mengutarakan segala keinginannya, segala harapannya, dan segala kemauannya. Sebagai penyanyi dangdut, Yanti ingin sekali disukai dan ingin sekali mempunyai pemikat atau daya tarik yang tinggi supaya tidak kalah oleh para penyanyi pendatang baru, tidak kalah oleh penyanyi yang masih muda dan sangat cantik. Setelah Yanti mengutarakan keinginannya kepada si dukun tersebut, si dukun itu hanya tertawa, dan si dukun itu mengajukan beberapa syarat yang harus dijalankan oleh Yanti. Dan akhirnya Yanti pun menyepakati dan Yanti pun mau menerima syarat itu dengan tujuan supaya memang Yanti berhasil menarik penonton dan berhasil dengan keinginannya, yaitu ingin mempunyai daya pikat atau daya tarik yang sangat tinggi. Di pertemuan pertama Yanti harus merelakan tubuhnya digerayangi atau diraba-raba oleh si dukun tersebut dengan tujuan dimandikan dengan air kembang. Namun saat dimandikan dengan air kembang tersebut, Yanti tidak boleh menggosok tubuhnya dengan tangannya sendiri. Justru si dukunlah yang harus menggosok si tubuh Yanti, yang saat itu Yanti dalam keadaan telentang pemirsa. Jadi di salah satu tempat atau di kamar, Yanti pun disuruh telentang dengan mohon maaf tidak memakai busana sama sekali. Dan saat itulah Yanti dimandikan air kembang oleh si dukun, diusap-usap, diraba-raba oleh si dukun tersebut. Lalu setelah itu Yanti matanya ditutup menggunakan kain. Yanti pun menurut dan si dukun itu tidak diketahui melakukan apa. Yang jelas si dukun tersebut meraba-raba seluruh tubuh Yanti, termasuk meraba-raba, mohon maaf kemaluan Yanti juga. Namun Yanti tetap diam karena pikiran Yanti hanya ingin terkenal, hanya ingin punya daya tarik dan pemikat yang sangat tinggi.
Di situ Yanti hanya diam dan memang tidak terjadi apapun, hanya diraba-raba oleh si dukun tersebut. Dan beberapa saat kemudian acara ritual itu pun selesai dan Yanti pun pulang. Dan setelah ritual pertama itu, daya tarik Yanti cukup lumayan karena memang mendapat para pujian dari para teman-temannya, karena Yanti katanya berbeda sekarang, lebih menarik, lebih memikat, sehingga banyak para pendekar joget yang naik mendekati Yanti dan memberikan saweran yang lumayan banyak. Kalau biasanya sebelum Yanti melakukan ritual itu atau melakukan pemikat itu, mungkin saat manggung atau saat Yanti di atas panggung hanya satu atau dua yang naik yang mau nyawer sama Yanti. Namun setelah Yanti melakukan ritual tersebut, yang naik atau yang mendekati Yanti atau yang memberikan saweran kepada Yanti jadi berlipat, 3 kali lipat banyaknya, pemirsa. Di situ Yanti bangga, Yanti senang, namun Yanti tidak pernah puas. Kenapa Yanti tidak pernah puas? Karena Yanti mengharapkan sekali yang naik itu, yang nyawer itu adalah sultan-sultan daripada pendekar joget. Kalau saat ini yang naik atau yang mendekati Yanti, yang memberi saweran kepada Yanti, hanya dari kalangan menengah ke bawah, dan dari kalangan menengah ke atas belum Yanti dapatkan. Dan itu Yanti sangat mengharapkan sekali dari kalangan menengah ke atas atau sultan-sultan pendekar joget itu naik memberikan saweran kepada Yanti, karena biasanya para sultan-sultan itu memberikan saweran tidak tanggung-tanggung, pemirsa. Karena pernah Yanti melihat sendiri ada seorang biduan yang cantik memang dari luar kota yang diundang ke salah satu hajatan, dan Yanti memperhatikan sekali saat si biduan itu tampil, para sultan pendekar joget dari kalangan menengah ke atas itu naik dan memberikan saweran yang tidak tanggung-tanggung, mendapatkan hampir jutaan, pemirsa. Yang disawerkan itu tidak kecil-kecil, pemirsa. Nah, disitulah Yanti tidak pernah puas, dan Yanti pun berniat untuk mendatangi lagi si dukun tersebut. Jadi Yanti pun berangkat ke dukun tersebut dan mengutarakan niatnya kembali, mengutarakan harapannya kembali, ingin sekali yang datang atau yang menyawer Yanti itu adalah dari sultan atau kalangan menengah ke atas. Di situ si dukun hanya tersenyum sambil mengangguk-angguk, asal Yanti bersiap untuk menerima atau menjalankan syaratnya, pasti hal yang diinginkan Yanti akan tercapai. Lalu si dukun pun mengajukan syarat kalau Yanti itu harus bermalam di rumahnya. Namun Yanti pun akhirnya menyetujui syarat tersebut dan Yanti pun bermalam. Nah, pemirsa, ternyata si dukun itu rumah yang aslinya atau rumah keluarganya memang bukan di situ. Itu adalah rumah tempatnya bekerja atau tempatnya beroperasi menjadi dukun. Jadi rumah yang sesungguhnya itu lumayan jauh dari situ, dengan istrinya dan juga anak-anaknya berada di rumah yang lain, sementara di situ hanya dia sendiri yang tinggal karena memang itu tempat untuk beroperasi. Nah, pemirsa, karena siang itu saat Yanti datang ke dukun tersebut memang ada juga pasien yang lain yang sedang melakukan sama ritual juga. Namun jadi si dukun itu menyarankan Yanti untuk melakukan ritualnya nanti malam setelah si pasien yang lain itu pulang, pemirsa. Jadi Yanti pun menuruti keinginan dari si dukun tersebut untuk bermalam di rumah si dukun tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba dan ritual pun segera dimulai. Malam itu lagi-lagi Yanti dimandikan, namun kali ini berbeda, pemirsa. Jadi Yanti itu tangannya dan kakinya diikat dengan posisi telentang dan dalam keadaan telanjang bulat. Nah, disitulah si dukun mulai memandikan Yanti dengan air bunga, menggosok-gosok tubuh Yanti, mengelus-ngelus tubuh Yanti
Dan entah kenapa si dukun itu mungkin sangat bergairah atau bagaimana kepada Yanti, atau mungkin memang itu ritual yang harus dijalankan, dan si dukun itu, pemirsa, mohon maaf, mencabuli Yanti. Yanti hanya bisa pasrah, hanya diam, tanpa bergerak, tanpa berontak, karena memang tujuan Yanti, harapannya terkabul atau harapannya dibantu oleh si dukun tersebut dari Yanti. Saat si dukun tersebut melakukan hal tidak senonoh itu, Yanti hanya bisa diam, tanpa berontak, tanpa berkata-kata apa-apa. Jadi Yanti pun hanya diam, dan si dukun itu pun sangat menikmati ritual tersebut. Entah itu ritual, entah itu nafsu bejat yang dilakukan dukun kepada Yanti, Yanti juga tidak tahu, atau mungkin saja itu adalah keharusan atau syarat yang harus dilakukan atau ditanggung sama Yanti. Dan yang anehnya, pemirsa, kelakuan bejat tersebut tidak dilakukan cuma satu kali, pemirsa. Jadi dari jam 9 malam sampai jam 4 subuh, Yanti terus diruda paksa seperti itu dengan berbagai macam posisi. Di situ Yanti mulai heran kenapa syarat dengan berbagai macam posisi, dari mulai telentang, tengkurap, sampai posisi duduk. Jadi Yanti harus menuruti kemauan si dukun tersebut. Jadi dari jam 9 itu Yanti melakukan hal itu, atau Yanti disetubuhi begitu, itu sampai jam 4 subuh. Yanti juga lupa menghitungnya, mungkin 5-6 kali kejadian. Dan singkat cerita, pemirsa, keesokan harinya Yanti pun pulang dengan tubuh yang lemas, karena memang Yanti sudah lama tidak melakukan hal itu, karena Yanti menjanda sudah hampir 3 tahun, menjanda, tidak punya suami dan tidak pernah melakukan hal itu selain dengan dukun cabul tersebut. Nah, pemirsa, setelah beraktivitas seperti biasa, memang perbedaannya sangat drastis. Yanti semakin banyak yang suka, semakin banyak saweran yang didapat, semakin banyak sultan-sultan yang mendekati Yanti, yang menyawer sama Yanti. Nah, kali ini Yanti sangat suka kepada salah satu laki-laki, di mana laki-laki itu sudah punya istri yang cantik. Jadi Yanti ingin, seolah-olah ingin merebut si suami orang atau menjadi pelakor. Jadi inginnya Yanti, si laki-laki yang menyukai Yanti itu, menikahi Yanti secara siri ataupun secara dimadu, pemirsa. Nah, Yanti pun kembali mendatangi dukun dan menjelaskan apa yang diharapkannya, lalu ritual pun terjadi dan Yanti pun kembali diperlakukan seperti itu sampai subuh, pemirsa. Jadi Yanti digarap sampai subuh dari jam 9 malam dengan berbagai macam posisi. Yanti pun hanya menurut, hanya mengikuti arahan dari si dukun cabul tersebut. Dan lagi-lagi setelah acara ritual itu, Yanti pun pulang melakukan aktivitas seperti biasa, pemirsa. Namun untuk kali ini, alih-alih berharap si laki-laki yang menyukai Yanti itu menikahi Yanti, namun apa yang didapat justru Yanti dilabrak sama istrinya, sama anak-anaknya, dan sama keluarga si laki-laki yang disukai Yanti tersebut. Di situ Yanti sangat terpuruk, bahkan si laki-laki tersebut meninggalkan Yanti dan tidak pernah menemui Yanti sedikit pun. Dan di situ entah kenapa, pemirsa, mungkin beberapa hari kemudian setelah kejadian itu Yanti sakit, dan ada yang mengatakan kalau Yanti kena guna-guna. Bisa saja Yanti diguna-guna oleh si istri dari si laki-laki yang akan direbut oleh Yanti. Nah, Yanti akhirnya sakit, wajahnya semakin terlihat tua, wajahnya seperti terlihat nenek-nenek, jadi tidak laku lagi, tidak ada yang suka lagi. Dan Yanti sampai sekarang masih, tubuhnya masih tetap tidak normal, kurus, hitam, dan juga wajahnya keriput atau tidak semenarik dulu, pemirsa. Dan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, Yanti berjualan
makanan ringan di depan rumahnya pemirsa. Jadi makanan ringan yang cuma harga 1000-an atau 2000-an, jadi itu pun untuk kebutuhan hidup masih kurang. Jadi Yanti hanya pasrah dan juga dibantu oleh keluarga dan orang tuanya. Namun akhirnya pemirsa, Yanti mendapatkan suami yang memang suaminya sudah tua, dilamar oleh seorang laki-laki yang sudah tua yang ditinggal mati oleh istrinya. Dan si laki-laki tersebut berusia sekitar 65 tahun. Namun di situ Yanti tidak bisa mengelak atau tidak bisa menolak karena memang Yanti membutuhkan orang yang bertanggung jawab untuk membiayai hidupnya. Nah, sekarang Yanti sudah berumah tangga dengan laki-laki tersebut, namun laki-laki tersebut sudah tua dan pasti Yanti tidak begitu bahagia dalam hal urusan cintanya. Namun Yanti ada sedikit lega karena bisa biaya hidupnya atau kebutuhan hidupnya bisa tercukupi oleh si suami yang memang sudah tua tersebut. Nah pemirsa, itulah kisah nyata yang dialami Yanti, nama samaran, dan beliau menceritakannya kepada kami karena memang kami waktu beliau menjadi penyanyi panggung atau penyanyi dangdut memang kenal dengan kami dan sering bercerita tentang kehidupan bersama kami, tentang dunia keartisannya atau dunia panggungnya. Jadi beliau pun menceritakan tidak sungkan-sungkan kepada kami, sehingga kami pun minta izin kisahnya untuk di-up ke YouTube, dan beliau pun mengiyakan tidak apa-apa dengan syarat nama, tempat, dan kejadian disamarkan supaya tidak ada yang mengetahuinya. Dan perlu diketahui pemirsa, Yanti itu sekarang tinggal jauh sekali dari kampungnya karena dibawa oleh suaminya yang sudah tua ke daerah Banten. Jadi sangat jauh sekali dan memang sudah sangat jarang ketemu bersama kami pun, dan ketemunya waktu Hari Raya Idul Fitri. Beliau mendatangi orang tuanya dan sementara orang tuanya pun sudah meninggal dan beliau pun hanya berziarah ke makam orang tuanya. Nah pemirsa, itulah kisah yang kami dapat dari seorang narasumber bernama Yanti. Ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya. Jangan dicontoh, jangan ditiru, karena itu hal yang tidak baik. Dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah pemirsa, sampai di sini dulu. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Teruskan pantau terus cerita kami, kisah nyata kami, karena kami menceritakan kisah yang nyata dan bukan rekayasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.